kita tiba di lokasi kedua, singkapan Polaman. Ini adalah singkapan yang sangat menarik karena di singkapan ini kita akan mempelajari Oke, jadi setelah kita melihat yang lapisan batu lempung, batu pasir tadi, ya kita kemudian berpindah ke arah yang lebih atas. Dan di sini kita melihat ya warna kuning itu semakin dominan ke sini, artinya komponen pasir semakin banyak. Dan sepintas kita lihat dari komponen pasir tersebut, kita melihat ada struktur-struktur yang menunjukkan permukaan yang bergelombang. Itu adalah struktur ripple, tapi nanti yang jelas akan kita lihat di bawah sana. Jadi secara gradual ya, secara perlahan-lahan komponen pasir semakin banyak ya, dengan laminasi-laminasi, dengan permukaan bergelombang atau ripple tadi. Dan ini terus ya, dia ke arah yang lebih muda. Perhatikan di sini warna kuningnya sudah penuh ya, artinya tidak ada lagi sisipan yang berwarna abu-abu yang menunjukkan lempung. Jadi ini sudah sepenuhnya pasir ya, dan itu kemudian kita akan melihat bagaimana bentuk permukaan dari struktur ripple atau gelembur gelombang ya, yang bergelombang tadi itu di bagian bawah sini ya, di sini. Nah, di bagian tengah dari unit batu pasir ini ya, karena dia masih menerus ke atas sana, kita punya singkapan yang akibat pembukaan ladang ya, ini tanaman jagung, itu menyingkapkan ada struktur sedimen yang tadi kami sampaikan, yaitu berjenis gelembur gelombang atau ripple mark. Nah, jadi ripple mark ini dia terbentuk oleh gerakan arus ya di dasar laut ya, terutama laut dangkal yang ada arusnya, dan dia akan membawa atau merombak kedudukan sedimen sehingga permukaannya menjadi bergelombang, sehingga dia disebut sebagai gelembur gelombang. Nah, kita perhatikan permukaannya melengkung ya di sini, melengkung menunjukkan ya ada arus bergerak dari sini ke sini ya. Nah, tetapi kita juga melihat ada gelembur gelombang yang arah sebaliknya. Artinya ada arus dengan arah sebaliknya. Nah, ini menunjukkan arus yang bekerja ya, yang menghasilkan struktur gelembur gelombang ini adalah arus yang bolak-balik. Ini adalah arus yang lazim terjadi di daerah pasang surut. Ingat di lokasi pertama kita di daerah paparan pasang surut ya, tidal flat, prosesnya sama ya. Jadi biasanya dia bergerak ke arah yang paling besar ya, gelembur gelombangnya, yaitu ke arah sini, dan kemudian arus baliknya dia akan bergerak ke sana ya, di sini. Jadi bisa kita katakan gitu ya, jadi arus pasang ke arah sini dan arus surut ke sana. Nah, ini bisa kita ukur untuk mendapatkan paleocurrent atau arus sedimentasi purba. Jadi kalau kita ukur begitu ya, bagaimana arah sedimentasinya? Di sini kita ukur arahnya ya, arah dari jurusnya ya. Kita mendapatkan arah ke barat laut. Jadi pada periode pengendapan batu pasir Kerayong ini, laut berada kurang lebih di arah tenggara ya, kemudian dia pasang masuk ke bagian daratan yang ada di sebelah barat laut, dan ketika surut air kembali turun mengubah kedudukan gelembur gelombang, sehingga kita punya kedudukan gelembur gelombang yang tipikal pasang surut dua arah ya di sini. Jadi ini informasi menarik bagaimana lingkungan sedimentasi Ngerayong dan bagaimana mekanisme sedimentasinya. Setelah ini kita akan lihat apa yang menutup batu pasir ini. Kita akan ke sana. Oke, jadi ini adalah unit yang paling atas, yang paling muda dari singkapan Polaman ya. Jadi dia menempati kedudukan paling atas. Dan kita melihat di sini warnanya warna kuning abu-abu ya. Kita akan lihat dari bunyinya dia menunjukkan kristalin ya di sini. Jadi kita akan, karena kelihatannya banyak sekali di sini ada cangkang-cangkang foraminifera ya, bisa kita lihat di sini foraminifera cukup banyak
berlimpah ya di sini, dan ada kenampakan seperti kepingan uang logam kecil. Ini disebut sebagai Foraminifera cyclosipeus. Jadi dia menunjukkan kedudukan lingkungan. Jadi ini adalah hewan yang hidup di dasar laut, biasanya di laut yang lepas terbuka ya di sini. Nah, karena dia bersifat karbonatan ya, jadi dia bereaksi dengan asam lemah ya di sini. Jadi kita dengan hidroklorid asid, kita lihat dia bereaksi ya di sini. Jadi ini menunjukkan komposisinya sepenuhnya tersusun oleh kalsium karbonat ya, CaCO3. Jadi itu komposisi yang banyak menyusun cangkang-cangkang hewan laut. Jadi secara umum ini adalah tumpukan ya batu gamping. Jadi kelompoknya ini grindstone ya di sini. Jadi klasifikasi grindstone. Dan kalau kita lihat dia memang termiringkan ke arah selatan ya, dan di antara perlapisan yang miring ini kita bisa melihat adanya satu retakan yang menerus ya ke atas sana, dan retakan ini relatif terbuka dan dia mengalami sementasi ulang. Jadi kita bisa lihat ya di sini kalsitnya berkumpul, rekristalisasi ulang karena dia terbuka, sehingga ketika ada pelarutan kalsium karbonat dia akan terpresipitasi ya, terkristalkan di sini. Dan ini menunjukkan dia struktur yang membuka ya di sini. Jadi struktur seperti ini banyak sekali di sana. Jadi arahnya sama, arahnya utara selatan. Jadi ini adalah biasanya sesar kekar-kekar ekstensional yang berkembang pada sayap lipatan, menunjukkan dia terbentuk akibat gaya tektonik yang membentuk lipatan ini. Jadi biasanya pada bagian sayap ya dia akan terbentuk kekar-kekar ekstensional seperti ini. Jadi ini adalah evidence bahwa batuan ini ketika dia terlipat dia juga mengalami retakan ya di sini. Oke, jadi ini adalah unit terakhir dan dia juga memberikan evidence akan adanya struktur yang bekerja. Nah, dari sisi petroleum system, kehadiran kekar-kekar yang bersifat opening seperti ini menarik karena dia bisa bersifat conduit ya, jadi bisa melewatkan fluida hidrokarbon ya untuk berpindah ke horizon yang lebih atas ya di situ. Oke, jadi ini yang bisa kita pelajari. Baik, jadi kita tadi lokasi pertama ada di pantai Banggi, Rembang.